Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana, NIM 11191023 dari Informatika 19 kelas Jaringan Komputer. Di sini saya akan menjelaskan tutorial praktikum keempat, yaitu static routing, yang tujuannya itu untuk men-setting static routing. Jadi yang pertama, kita buat dulu topologinya menggunakan dua router, kemudian dua switch, dan dua laptop. Kita sambungkan terlebih dahulu. Setelah kita sambungkan, kita setting hostname di config. Yang pertama kita setting dulu router 1. Kita ubah namanya menjadi hostname-nya menjadi R1. Kemudian router 2 juga begitu. Kita ubah menjadi L2. Switch-nya juga. Nah, setelah itu kita login konsol R1 R2 atau kita setting IP-nya. Yang pertama kita buka R1, kemudian buka CLI. Di sini kita tulis no IP domain lookup. Kemudian di sini kita ketik interface FA 0/1 karena tadi router 1 dan router 2 itu dihubungkan fase ethernetnya 0/1. Sudah. Kemudian kita description connection to R2. Kemudian kita ketik IP address-nya si router 1. Lalu kita ketik no shutdown. Enter lagi, kemudian kita ketik interface 0/0. Nah, di sini tuh 0/0 itu untuk menghubungkan ke router. Fase ethernetnya 0/0. Kemudian kita masukkan lagi IP address-nya dari laptop 1. Ini, kemudian kita no shutdown. Nah, kalau sudah, kita pindah ke R2. Sama caranya ke CLI juga. Kemudian kita tulis no IP domain lookup. Lalu masukkan interface FA 0/1. Kemudian description connection to R1. Lalu kita lalu kita masukkan IP address-nya dari router 2.
seperti ini. Kemudian no shutdown. Lalu kita interface lagi facility-nya yang 0/0. Kemudian masukkan IP address dari laptop 2. Seperti ini, lalu no shutdown. Kemudian kita end, lalu kita show IP interface briefnya seperti ini. Setelah itu kita ke laptop 2 untuk men-setting IP-nya. Kita ke IP config 192.168.1.1. Ini 1254. Maaf, ini karena laptop 2 seharusnya 21. 2254. Sudah seperti ini. Kemudian ke laptop 1 sama kita setting juga IP-nya 192.168.1.1. subnet box-nya sama. Kemudian ini 192.168.1.254. Nah, setelah itu kita ke CLI di router 1. Pertama kita end dulu ininya, lalu kita show IP interface-nya. Nah, kemudian jika sudah, kita copy running config startup config begini. Kemudian kita kasih CLI router 2. Copy running config startup config. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita setting IP, kita masuk ke loopback dan routing. Untuk setting interface loopbacknya di router 1 di R1. Jadi kita ke CLI di R1. Jadi interface loopback ini fungsinya itu sama dengan logical interface. Jadi untuk merepresentasikan sebuah subnet. Pertama di sini kita config terminal, lalu kita tulis interface LO1. Kemudian kita masukkan IP address-nya dari interface LO1 ini. Jadi 172.16.11.255. Kemudian enter. Lalu di sini kita langsung aja masukin interface yang LO2. Lalu masukkan juga IP address-nya si interface LO2 nya itu 172.16.2.0. Nah, kemudian kita end, lalu kita show IP interface briefnya. Jadi kita men-show ini itu untuk menampilkan interface yang sudah disetting di router 1, dan kita pastikan status interface-nya itu up semua. Jadi di sini sudah up semua. Kemudian kita ke CLI di router 2.
Caranya sama juga, kita config terminal. Lalu di sini tuh bedanya interface LO-nya itu dia 3 dan 4. Jadi di sini interface LO 3 dulu. Kemudian kita masukkan IP address-nya dari si interface LO 3 itu 172.16.33. Kemudian 255. Nah, kemudian kita langsung masukkan aja interface LO 4-nya. Lalu ketik IP address-nya 172.16.44. Seperti ini. Kemudian kita end. Lalu kita show IP interface brief-nya seperti ini, dan pastikan status interface-nya up semua. Sini sudah up semua. Lalu ketik copy running config startup config seperti ini. Nah, jika sudah, kemudian kita tampilkan routing table di router 1. Caranya itu kita buka router 1, kemudian CLI, lalu kita show IP rootnya. Nah, di sini itu dari output ini kita bisa lihat kalau routing table-nya ini hanya menampilkan network directly connected atau namanya itu jaringan yang terhubung langsung. Kemudian di sini ada huruf C. Tanda C ini artinya connect, berarti tersambung dengan IP secara langsung. Nah, setelah itu kita setting static routing di router 1. Jadi pada router pertama ini menggunakan metode next hop IP address, atau dengan kata lain itu menggunakan recursive static route. Yang pertama kita config dulu, config terminal. Lalu di sini kita masukkan IP route-nya. Nah, IP route ini karena ini router 1, berarti urutannya itu adalah yang pertama IP tujuan, kemudian subnet, kemudian IP yang dilewati. Nah, karena R1 maksud saya tujuannya adalah ke laptop 2, berarti IP tujuannya yang pertama adalah IP addressnya si laptop 2, kemudian subnetnya yang 255 itu, kemudian IP yang dilewati. IP yang dilewati dari router 1 ke laptop 2 itu adalah IP dari router 2. Jadi seperti ini. Kemudian 255, 255, 0. Kemudian 12, 12, 12, 2. Lalu di sini kita ketik lagi IP route-nya dari interface LO-nya. Jadi 172.16.30, kemudian 255, 255, 255, 0, kemudian 12, 12, 12, 2. Ketik lagi IP route 172.16.40, kemudian 255, 255, 255, 0, 12, 12, 12, 2. Setelah itu kita ke CLI 2 yang ada di router 2. Caranya sama juga, di sini kita config terminal. Kemudian setelah config terminal, caranya sama, ketik IP route. Karena ini router 2, tujuannya adalah laptop 1, berarti kita tulis IP tujuannya adalah IP address si laptop 1. Seperti ini. Lalu kita tulis IP route lagi untuk si interface
LO1 dan 2. Kemudian tulis lagi IP rootnya 172.16.2.0. Seperti ini. Nah, kemudian kita ke CLI 1 di router 1, ketik N, kemudian kita show IP interface briefnya, show IP root. Nah, jadi show IP root ini kalau ada tanda S seperti yang ini, seperti yang saya blok, itu berarti sukses atau routing yang aktif itu static routing. Setelah itu kita coba tes ping dari laptop 1 ke laptop 2 menggunakan CMD ping 192.168.2.1. Seperti ini. Kita tunggu pingnya. Kita coba lagi. Lalu, nah di sini sudah berhasil. Kemudian kita pindah ke laptop 2 untuk melakukan tes ping. Kita buka CMD, lalu tulis IP address-nya dari laptop 1. Kita tunggu. Nah, jika seperti ini berarti sudah berhasil. Kemudian kita ke router 2, lalu buka CLI, kemudian kita tampilkan routing table-nya, show IP root. Seperti ini. Lalu kita lakukan trace route dari laptop 1 ke laptop 2. Kita buka CMD di laptop 1. Lalu di sini kita ketik tracer 192.168.2.1. Seperti ini. Di sini ada 3 baris, berarti tandanya adalah melewati 3 hop. Kemudian pindah ke laptop 2, kita buka CMD. Satu. Sini juga muncul 3, tandanya melewati 3 hop. Kemudian setelah tadi menggunakan metode next hop, selanjutnya itu menggunakan metode exit interface. Jadi yang pertama itu kita buka CLI di router 1, kemudian ketik config terminal, lalu ketik no IP root, dimana no IP rootnya ini kita masukkan IP addressnya si laptop 2. Kemudian ketik lagi nah IP rootnya untuk interface yang fast ethernet yang LO 2 dan 3, kemudian 3 dan 4.
lalu ketik lagi no IP root. Setelah itu kita ke router 2, buka CLI juga dengan cara yang sama. No IP root 192.168.1.0. Karena ini router 2 tujuannya adalah laptop 1, jadi menggunakan IP addressnya laptop 1. Seperti ini. Kemudian lagi nah, setelah itu kita buka CLI 1 lagi yang ada di router 1. Kemudian ketik IP root yang sama 192.168.2.0.255.255.0 Oh ya, untuk yang IP addressnya router 1 dan router 2 ini diganti jadi fast ethernet ya, berarti menggunakan fast ethernet 0/1. Ketik lagi IP root, FA 0/1. Kemudian lagi fast ethernet 0/1. Nah, kemudian pada cara ini kita itu cukup memasukkan nama dari exit interface ini yang kita lalui. Setelah itu kita ketikkan, kemudian kita pindah ke CLI router 2 dengan cara yang sama. Diganti FA 0/1. FA 0/1 lagi. Kemudian kita ketikkan. Lalu setelah kita ketik N, di sini kita show IP rootnya seperti ini. Kita cek juga IP rootnya di router 1 seperti ini. Kemudian yang terakhir kita melakukan tes ping di CMD laptop 1 untuk ping laptop 2. Seperti ini.
Nah, di sini masih 50%, jadi kita coba lagi sampai berhasil 100%. Jika sudah 100% berarti berhasil, kita pindah ke laptop 2. Lakukan testing lagi di CMD untuk ke laptop 1. Seperti ini. Kita tunggu sampai 100%. Nah, jika sudah berarti berhasil. Jadi kesimpulan di praktikum kali ini itu adalah metode Nexop ini sangat bagus untuk memahami dalam menentukan jalur dan arah dari routing. Namun jika dilihat dari praktisnya, metode exit interface itu lebih simpel dalam pengerjaannya. Itu saja, sekian dari saya, terima kasih.